Sejak kapan sholat tarawih perlu izin Menko Marves? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sholat tarawih di tempat ibadah tahun ini diperbolehkan. Namun meskipun ibadah bersama yang dilakukan umat Islam itu diperbolehkan, tetap ada upaya pencegahan penularan COVID-19. Maka kalau ada pejabat, Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk dalam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moi melok bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin maka apa yang kamu bikin, lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk semenang-menang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa hedak, apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau bapak merantau ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, bapak masih bisa pulang kampung. Tapi kalau bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Bapak pernah bayangkan mati lampu? Pernah bayangkan mati lampu? Pernah? Ya. Pernah rasakan mati lampu? Pernah? Bukan pernah, sering. Bagaimana seandainya mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk? Mati lampu, gelap, tiba-tiba ada ular sanca masuk, ular beracun. Bagaimana bapak panik toh? Langsung lompat naik di meja. Padahal itu kalau ular masuk di rumah, rumah kita masih lebar, masih bisa kita teriak, tolong, tolong, ada ular. Masih bisa bapak ambil batu lempar itu ular, masih bisa kita buka pintu lompat ke pintu. Tapi begitu masuk bapak di kubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan sehari, tapi mati lampunya selama-lamanya. Yang bisa menolong engkau di kuburmu bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu, bukan senjatamu, bukan uangmu, tapi yang bisa menolongmu adalah amal-amal kebaikanmu. Maka selama masih hidup, hati-hati, berbuat baiklah. 3 yang menemanimu, hartamu, keluargamu, amal kebaikanmu, hanya amal yang setia menemanimu. Sudah kembali orang, ini muka tak. Ibu-ibu mukanya yang selalu dikasih sabun, selalu dilicin-licin, selalu dikasih enak-enak. Begitu ibu mati, nih lubang hidungmu, cacing masuk. Perut yang selalu kita carikan uang, kita menghalalkan segala cara supaya perut bisa diisi. Demi Allah, begitu masuk di kubur, membengkak perutmu, bengkak perutmu, meledak, semua cacing masuk ke dalam perutmu. Dan pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Upaya-upaya
Upaya-upaya itu berupa rajin mencuci tangan, memakai masker, dan semuanya telah menerima vaksin COVID-19 hingga dosis ketiga atau booster. Entah makhluk macam apa menteri yang satu ini, segala hal yang diurusi. Saat pentas balapan di Mandalika atau saat prosesi ibadah Natal dan Tahun Baru, tidak ada ujaran tentang vaksin hingga urusan masker. Tapi, mengapa di kegiatan ritual ibadah umat Islam, menteri yang satu ini ikut campur tangan? Penanganan pandemi ini sudah tak logis lagi, aturan disesuaikan selera penguasa. Suka-suka penguasa sampai urusan kekadaluarsaan vaksin saja bisa diatur penguasa. Demi memperpanjang usia kekuasaan, pandemi bersuara lantang dan menjadi pusat perhatian. Tunda pemilu dalam rangka menghemat anggaran demi fokus menangani pandemi, tunda pemilu agar fokus menanggulangi pandemi. Tapi begitu proyek IKN narasi hemat anggaran dan pandemi dilupakan, yang ada Luhut keliling negeri kadrun untuk mencari tambahan cuan. Setelah Softbank mundur dari proyek IKN, tak sepeser pun duit didapat kecuali baru sebatas foto bersama dengan Pangeran Kadrun. Sekarang, urusan ibadah umat Islam Luhut campur tangan, urusan ibadah umat yang lain Luhut cuek bebek. Ini sebenarnya sedang menanggulangi pandemi atau sibuk nyeles vaksin. Pertimbangan vaksinasi demi mencegah infeksi pandemi atau untuk menghabiskan stok barang dagangan di gudang? Sudahlah, tidak usah ikut campur urusan ibadah umat Islam. Kalau mau sehat dengan vaksin melalui intervensi ibadah, lakukan saja kepada umat dan rumah ibadah non-Islam. Bosan kami dengan kebijakan yang membelenggu ekspresi ibadah umat Islam. Dari soal vaksin, masker, sampai urusan tua direcoki. Kami ingin hidup bebas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hikmat dan memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada peduli lindungi. Bosan kami dengan kebijakan yang tidak jelas basis argumentasinya. Kami ingin puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran sesuai dengan kifayah dan syarat yang ditentukan agama kami. Tidak ada urusannya dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Upaya-upaya itu berupa rajin mencuci tangan, memakai masker, dan semuanya telah menerima vaksin COVID-19 hingga dosis ketiga atau booster. Entah makhluk macam apa menteri yang satu ini, segala hal yang diurusi. Saat pentas balapan di Mandalika atau saat prosesi ibadah Natal dan Tahun Baru, tidak ada ujaran tentang vaksin hingga urusan masker. Tapi, mengapa di kegiatan ritual ibadah umat Islam, menteri yang satu ini ikut campur tangan? Penanganan pandemi ini sudah tak logis lagi, aturan disesuaikan selera penguasa. Suka-suka penguasa sampai urusan kekadaluarsaan vaksin saja bisa diatur penguasa. Demi memperpanjang usia kekuasaan, pandemi bersuara lantang dan menjadi pusat perhatian. Tunda pemilu dalam rangka menghemat anggaran demi fokus menangani pandemi, tunda pemilu agar fokus menanggulangi pandemi.